perayaan sendiri, apalagi yang satunya apa? Malam Paskah, perayaan sendiri, Paskah, perayaan sendiri, tidak. Ini satu ibadah, satu rentetan perayaan yang paling panjang dalam gereja. Dan itu semua tujuannya cuma satu. Sampai bacaan kita selama masa Prapaskah ini hanya menuntut kita itu satu hal saja. Setelah kita sembahyang, mungkin ada yang mengantuk, capek-capek dalam gereja ini. Ada yang mungkin sudah bosan, ada yang mungkin sudah tangkap juga dengan baik segala maksud dan makna perayaan. Ujung-ujungnya kita hanya diminta oleh Tuhan suatu hal. Tuhan hanya minta setelah kamu sudah rayakan, kamu sudah dengar sabda, homili, khotbah, terima tubuh Tuhan, hanya satu. Pesan itu sama di setiap perayaan Paskah. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus? Apalagi kalian yang sudah Krisma itu, ketika kita terima sakramen Krisma itu, tanggung jawab kita itu penuh dalam gereja. Kita bisa lihat perempuan-perempuan yang tadi dalam bacaan itu, mereka sangat diliputi dengan rasa emosi yang begitu tinggi besar. Bacaan kemarin juga begitu toh. Sampai di Injil Yohanes juga tuh, sampai Maria Magdalena kira Tuhan Yesus yang ada berdiri di depan dia ini penuh untuk taman. Sampai Yesus panggil dia ulang-ulang, dia tidak kenal suara Yesus. Itu karena apa? Karena rasa emosi itu bukan hanya kita marah saja, tidak. Tapi ada rasa sedih, rasa takut, rasa gelisah. Segala emosi itu yang ada dalam diri para murid waktu itu. Sehingga Yesus yang muncul di depan orang saja, orang tidak kenal. Ini siapa? Para murid, dua orang yang jalan sama-sama dia ke Emmaus juga tidak tahu itu ada jalan dengan Yesus. Itu karena apa? Karena orang hanya diliputi dengan rasa emosi yang tinggi, yang besar. Kita juga begitu. Kalau kita hanya tahu bicara orang sampai emosi tinggi-tinggi, kesedihan yang meliputi kita, kesedihan yang tidak pernah turun-turun, kita tidak punya waktu untuk merasa Tuhan ini sudah menyelamatkan saya sehingga saya wajib gembira. Itu kita tidak akan pernah tahu Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada pimpin saya, Tuhan ada peluk saya, itu kita tidak akan pernah rasa. Para murid adalah contoh untuk kita. Meskipun demikian, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan mereka untuk tetap dalam emosi yang begitu. Yesus mulai berubah, orang punya mata itu belang-belang. Sampai akhirnya orang semua itu kaget. Tuhan ini sungguh bangkit. Dia bukan dicuri, mayatnya bukan dicuri atau hilang dan tidak pernah kembali. Iya. Nah, karena tugas kita sekalian yang paling berat di dunia ini yaitu menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus, kita harus ingat bahwa peristiwa kebangkitan itu adalah peristiwa iman. Peristiwa iman yang menghantar kita sekalian untuk semakin memahami misteri Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini juga gereja itu memberikan permenungan khusus bagi kita untuk melihat doa kerahiman ilahi. Anak-anak hari ini ada cari telur Paskah, tidak ada? Panitia, adik-adik tidak cari telur Paskah hari ini? Iyo, anak-anak yang ada di depan saya ini. Tidak ada telur
habis di pasar, atau ayam-ayam tidak ada telur di masa prapaskah kemarin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hal yang paling penting yang diajak oleh gereja bagi kita sekalian untuk memperingati, bukan memperingati, tapi mendoakan doa kerahiman ilahi itu adalah bahwa kita harus sebagai orang-orang percaya yakin kerahiman Allah itu tidak terbatas. Cinta Allah melalui misteri Paskah yang kita sudah rayakan kemarin, wafat kebangkitan Kristus itu mau menunjukkan bahwa Allah punya kerahiman itu tidak terbatas. Hanya kita punya pikiran ini yang buat kita takut. Allah ini marah saya karena saya punya dosa banyak. Saya tidak mau pergi ke gereja karena kemarin saya baru pukul orang, saya baru berkelahi dengan orang lain. Saya takut ke gereja, nanti orang lain lihat apa, Tuhan tidak mau menganggap saya ini sebagai dia punya anak lagi. Saya ada perasaan-perasaan takut. Nah, kalau masih ada perasaan kayak begitu, itu sama kayak para rasul tadi. Kerahiman ilahi itu tidak terbatas. Dia selalu terbuka lebar-lebar. Tidak pernah ada pengecualian. Orang ini tidak bisa terima, orang ini tidak bisa masuk, itu tidak ada. Sama dengan Yesus yang bangkit itu tidak hanya untuk kita saja, untuk semua dia terbuka. Begitupun dengan kerahiman ilahi. Menyadari akan segala cinta Allah yang begitu besar kepada kita, menyelamatkan kita. Mari kita bersama-sama mengusahakan hidup kita untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus yang diharapkan oleh Allah. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri mengungkapkan iman dan kepercayaan kita.